Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Syaul Haq, guru dari SMA Negeri 4 Makassar. Salam Smart School. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Oke, pada kali ini kita akan belajar rangkaian arus searah. Oke, perhatikan. Nah, ini ada muatan 1. Jadi muatannya 1 ya, pada laut. Nah, ini kalau dia banyak muatannya, maka perahu karetnya itu akan lambat. Jadi pengertian arus listrik mirip sama dengan arus air. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam waktu suatu pengantar per satuan waktu. Perbedaan arus listrik dengan arus air: arus listrik memindahkan muatan listrik, sedangkan arus air memindahkan barang atau benda. Oke, tujuan pembelajaran kali ini adalah, setelah kegiatan pembelajaran ini, Anakda itu dapat menjelaskan tentang konsep arus. Kemudian Anakda bisa menentukan hasil pembacaan ampeter sebagai alat ukur arus listrik. Anakda juga dapat menghitung nilai besaran listrik dengan menggunakan persamaan hukum Ohm. Oke, arus listrik itu adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu pengantar per satu waktu. Nah, di sini ada kata kunci. Arus listrik itu sama dengan muatan listrik dibagi dengan waktu. Jadi, di situ ada kata kuncinya, ada 3. Jadi, dalam belajar nanti itu yang paling pertama itu cari kata kunci dari soal tersebut. Oke, itu kita bisa bahasakan dalam bahasa matematik. I itu sama dengan delta Q per delta T, atau kita buat dalam bentuk segitiga. Delta Q I dikali T. Nah, bagaimana kalau misalnya delta Q-nya keluar? Berarti delta Q itu I kali delta T. Nah, kemudian kalau misalnya yang keluar itu I, berarti delta Q per delta T. Nah, kalau misalnya yang keluar delta T, berarti itu yang ditanyakan. Berarti delta T sama dengan delta Q per I. Oke, mari kita coba mengerjakan sebuah soal. Sebuah muatan listrik sebesar 0,05 kolom itu mengalir selama 20 milisekon. Besar arus listrik yang mengalir adalah, nah, bagaimana cara mencari? Kita ambil kata kunci. Di sini ada kata kunci muatan listrik, berarti itu simbol dari Q. Besarannya itu 0,05 kolom. Kemudian selama 20 milisekon, berarti T. 20 milisekon. Nah, yang ditanyakan arus listrik yang mengalir, berarti I. Nah, kita kembali ke yang tadi, segitiga. Tunggu, saya hapus dulu.
Di dalam soal tersebut kita bisa tahu bahwa I yang ditanyakan, berarti ini yang keluar. Berarti kalau I yang keluar kita bisa lihat Q per delta T. Oke. Sekarang di sini ada 20 milisekon. Nah, ini harus kita ubah dulu. Ini kalau milisekon kita bisa rubah ke dalam sekon, berarti 0. Ini kan satu kali naik. Jadi kita ingat dulu kembali ke tangga. Milisekon, sentisekon, desi, dan sekon. Berarti 1, 2, 3. Berarti 3 kali. Berarti bisa kita tulis 0,05. Nah, ini mundur. Mundur angkanya. Dibagi dengan 20. Dibagi 1, 2, 3. Berarti dibagi 1000. Berarti kita bisa tulis 0,05 per. Ini kita bisa coret. Kita bisa coret. Nah, berarti sisa 2 dibagi 10. Oke. Nah, ini bisa naik. Jadi 2 kali 10. Berarti kalau dihitung 0,5 per 2. Nah, 5 per 2 itu tidak lain dari 2,5. Nah, sementara ada satu angka lagi di belakang koma, berarti kita akan mundurkan. Berarti 0,25. Kalau ada soal seperti ini, baru soal tersebut itu sudah benar aturannya dan dalam opsi itu tidak ada, itu kita bisa jawaban ini tidak kita jawab. Karena di pilihan jawabannya itu tidak ada. Jadi kalau urutannya sudah benar, berarti itu sudah sesuai aturan, tapi pilihannya di sini salah. Jadi jangan misalnya dalam pilihan jawaban itu tidak ada jawaban. Oke. Oke, sekarang mengukur kuat arus listrik, yaitu alat untuk mengukur kuat arus listrik adalah ampermeter, biasa disebut juga ammeter. Ampermeter disusun secara seri seperti ini. Jadi ini ammeter, ini disusun seri. Ini disusun seri. Oke? Jadi dia disusun seri dengan komponen yang akan diukur kuat arus listrik. Jadi kalau misalnya yang diukur bola lampu ditaruh di sini. Nah, kalau misalnya diukur sumber tegangannya atau baterai ini, maka posisinya ditaruh di sebelah sini. Oke, sekarang kita perhatikan apa-apa saja bagian dari ampermeter. Yang pertama itu soket kabel positif. Jadi soket kabel positif itu posisinya di posisi merah. Biasa juga di posisi hitam. Jadi biasanya itu untuk kabel positif itu kalau ada 4, itu posisi angka ada batasan, berarti itu kabel positif. Nah, untuk negatif itu atau ground itu untuk negatifnya. Jadi ada soket kabel positif, ada juga soket kabel negatif, ada batas pengukuran, ada batas skala, kemudian ada jarum penunjukan, dan ada knop kalibrasi. Nah, ini knop kalibrasi itu yang paling pertama dilakukan, nak. Jadi kalau misalnya kita mengukur, paling pertama itu diposisikan knop kalibrasi supaya dia posisi 0. Kapan tidak 0 berarti ada kesalahan titik 0 namanya. Nah, cara mengukurnya seperti ini. Jadi kalau penunjukannya 2,5, terus batas skalanya 3, jadi batas skala ini. Ini namanya batas skala. Nah, ini batas skala. Ini namanya batas skala. Kemudian batas ukurnya 5. Jadi yang ditunjukkan itu yang 5, yang ini.
Kemudian hasil pengukurannya itu yaitu angka pengukuran dibagi dengan batas skala dikali batas ukur. Jadi 2,5 dibagi 3 dikali 5 sama dengan 0,83. Kemudian dikali 5 itu sama dengan 4,15. Jadi hasil pengukurannya itu 4,15. Oke. Beda potensial itu ada juga alat ukurnya. Namanya voltmeter. Jadi voltmeter itu dia disusun paralel. Jadi ingat, kalau untuk amperemeter itu diukur menggunakan rangkaian seri. Kalau untuk voltmeter itu pada rangkaian paralel. Nah, ada juga cara mengukurnya hampir sama dengan yang tadi. Jadi ada jarum penunjukannya 1,5 di sini. Jarum penunjukannya di sini. Oke. Kemudian batas skalanya itu 3. Jadi batas skala 3 seperti yang tadi. Kemudian batas ukur 5. Jadi kita ambil 5. Jadi ada 5 volt, ada 1 volt, ada 500 milivolt. Kemudian hasil pengukurannya itu angka pengukuran dibagi dengan batas skala dikali dengan batas ukur. Jadi 1,5 dibagi 3 dikali 5. Hasilnya dapat 2,5. Jadi hasil pengukurannya itu 2,5. Oke, sekarang kita masuk ke hukum Ohm. Hukum Ohm itu ada seorang ilmuwan bernama George Ohm. Itu dia menyatakan bahwa pada temperatur tetap, kuat arus dalam suatu rangkaian tertutup akan sebanding dengan beda potensial antar ujung-ujung rangkaian. Jadi ada di sini. Jadi bisa diukur. Jadi bisa diukur di sini, bisa diukur di sini. Jadi ini dinamakan ujung-ujung rangkaian. Jadi di ujungnya, ya. Nah, pada rangkaian itu ada 3. Yang pertama itu seri, yang kedua paralel, yang berikutnya itu seri paralel. Tapi biasa disebut rangkaian majemuk. Nah, cara mengukurnya itu seperti ini. Jadi kalau misalnya ada hambatan seperti ini. Nah, ada hambatan seperti ini, misalnya ini R1, ini R2, ini R3. Nah, cara untuk menentukan dia rangkaian seri atau tidak, itu kita lihat. Jadi ini kalau kita lepas, dia akan seperti ini. Nah, ujung awal dan ujung akhir itu dengan rangkaian yang lain itu tidak ketemu. Jadi ujung awalnya dengan ujung akhirnya R2 itu dia ketemu, tapi rangkaian untuk bagian awalnya itu tidak ketemu dengan bagian akhir dari R1 R1. Kemudian dia 3 pun begitu. Jadi rangkaian untuk rangkaian seri dia tidak saling ketemu. Nah, beda kalau untuk rangkaian paralel. Paralel kalau kita ubah seperti ini. Nah, kelihatan jelas bahwa rangkaian paralel itu dia awalnya dengan awal itu dia ketemu, akhir dengan akhir itu ketemu. Jadi kalau awal dengan akhir ketemu, itu dia berada pada rangkaian paralel. Nah, sama seperti ini. Nah, ini ketemu awal akhir. Nah, ketemu. Jadi awal akhirnya ketemu. Makanya dia dikatakan paralel. Jadi rangkaian yang dilihat itu cara menentukannya seri atau paralel. Anak itu menentukan mana yang posisi awalnya itu. Jadi bisa dilepas. Seperti itu. Oke. Rangkaian seri itu punya kelebihan. Jadi dia membutuhkan penghantar lebih sedikit. Kemudian biaya membuat rangkaian itu lebih murah. Jadi dia tidak terlalu banyak kabel yang digunakan. Makanya dia agak murah. Kemudian kekurangannya jika salah satu lampu mungkin kayak di kelas Nagda itu lampunya ketika dia dikasih nyala itu semua pada menyala semua. Kemudian ketika nyala terangnya itu tidak sama. Nah, sementara untuk rangkaian paralel jika salah satu padam maka lampu yang lain itu tidak akan lebih terang, atau biasanya itu kalau bersamaan menyala
itu biasanya nyala lampunya itu pasti sama terang. Kemudian kekurangannya itu membutuhkan kabel pengantar lebih banyak. Jadi kenapa dibilang kabelnya banyak? Nah, kenapa dikatakan banyak? Nih, Anda bisa lihat. Ini 1, ini 2, 3, 4, 5. Nah, coba kita lihat kalau pada seri. Coba kita lihat pada seri. Kita hitung. 1, 2, 3. Jadi hanya 3. Jadi beda ya. Beda yang pada rangkaian paralel. Paralel itu agak cukup banget. Jadi dia seperti itu. Nah, kemudian hambatan itu satu hambatan kalau disusun secara berurutan, dia akan seperti ini. Jadi kalau misalnya ini, kalau misalnya ini R1, ini R2, ini R3, berarti cara menghitungnya tinggal dijumlahkan saja. Kalau misalnya ini 2, di sini 3, sini 4, berarti jumlahnya itu ada 9. Jadi kalau misalnya bertambah lagi, misalnya ada lagi hambatan sini, berarti tinggal dijumlah saja. Nah, beda halnya kalau dia seperti ini. Di sini Bapak tulis A. Nah, berarti untuk menentukan rangkaian serinya, berarti 2 ditambah A ditambah 4, hasilnya jadi 6 ditambah A. Jadi A-nya jangan disatukan jadi begini. Nah, ini salah ini. Kalau kita tulis 6A. Kalau dia 6A berarti itu perkalian. Sementara untuk rangkaian seri itu dia penjumlahan. Oke, sekarang untuk rangkaian paralel. Kalau rangkaian paralel itu dia susunnya seperti ini. Terus besar hambatan penggantinya dia 1/RP sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah titik-titik tambah 1/N. Itu kalau dia banyak ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, nah misalnya kayak seperti ini, berarti sini R1, R2, R3. Nah, kenapa di sini R1? Karena arus yang masuk ini disimbolkan I1. Begitupun dengan ini I2, makanya matanya sini R2, I3, R3. Nah, sekarang kalau misalnya hambatannya itu ada, kita coba tes cara menghitungnya. R1 itu sama dengan misalnya 2. Terus R2 itu sama dengan 3. Terus ini 4. Nah, ini kalau kita hitung, berarti 1/R paralel sama dengan 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/4. Nah, ini kita cara menghitungnya disamakan dengan penyebut. Kalau penyebut Anda tidak tahu, tinggal kalikan saja semua ini. Seperti itu. Nah, ini kalau untuk menjawabnya, kita harus hitung satu-satu. Bisa juga sekaligus kalau kita sudah mahir. Kalau belum mahir, kita bisa hitung satu-satu dulu. Berarti 1/RP1 sama dengan, 1/RP1 sama dengan 1/2 ditambah 1/3. Berarti kita ambil penyebut 6. Karena kita bisa juga kali. Jadi 6. Jadi ini kita tinggal kali silang. 3 kali 1, 2 kali 1. Berarti 3 tambah 2. Nah, didapat 5/6. Nah, ingat, 1/RP-nya itu 5/6. 1/RP-nya 5/6. Jangan langsung tulis begini ya, 6/5. Nah, itu salah. Ya, kalau ditulis 6/5 itu salah. Yang benar itu ditulis dulu ini. Ditulis dulu 5/6. Kemudian RP sama dengan, baru dibalik
6 per 5. Oke, jadi kalau begitu untuk menyelesaikannya itu dalam bentuk pecahan 5 per 6. Nah, sekarang itu baru satu kita dapat. Sekarang kita cari yang ketiganya lagi. Berarti 5 per 6. Jadi 1/r total tambah. Nah, ini lagi yang keempat. 1/4. Nah, ini penyebut. Nah, kalau tidak dapat penyebut, kali aja 6 kali 4. Atau dikalikan langsung. Jadi 64, kita ambil 12. 12 dibagi 6 dapat 2. Kali 5 dapat 10. Kemudian 12 bagi 4, 3. Kali 1, 3. Jadi 13 per 12. Nah, sama seperti tadi, jangan ditulis langsung begini. 1 per RP total sama dengan 13 per 2. Langsung ditulis 12 per 13. Itu salah ya, nak? Itu salah. Yang benar itu 1/RP, RP dibalik sama dengan 12 per 13. Oke. Oke. Nah, kita contoh soal. Itu jika saklar tertutup, berarti ini ditutup. Ini Bapak tutup. Saklar 2 dibuka, kita biarkan terbuka. Lampu berapakah yang akan menyala? Nah, secara tidak langsung kita bisa lihat. Yang menyala berarti lampu 2 dan lampu 3. Nah, jadi ada opsinya D. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Dua buah lampu identik memiliki hambatan masing-masing 10 ohm dan dipasang secara paralel seperti pada gambar berikut. Kedua lampu hanya bisa dilewati arus listrik maksimum sebesar 0,6 ampere. Jika lampunya mati, maka yang akan terjadi lampu 2. Nah, lampu 2. Sebenarnya kita bisa hitung, bisa juga tidak. Kita bisa lihat, jika lampunya lampu 1 mati, maka yang akan terjadi dengan L2, lampu 2. Lampu 2 kira-kira bagaimana? Nah, ini kalau misalnya dia L1 mati, jadi otomatis kita bisa tulis begini. Kita bisa kasih dia terputus begini. Berarti kalau kalau kita dapat itu ini pasti menyala. Ya. Menyalanya itu redup. Kenapa redup? Karena di sini ada arus sebesar 0,6 dan yang dia dihambat. Jadi menyalanya itu redup. Nah, di sini ada 3 menyala redup. Ada menyala redup bertahan lama, ada menyala redup dan tidak bertahan lama. Nah, kemampuan lampu itu bertahan lama itu ditinjau dari dayanya, kemampuannya. Nah, daya kemampuannya itu kita lihat dari sini. 10 ohm dan 0,6 ampere. Jadi 0,6. Kita hitung dulu paralelnya. Karena ini dia bilang sini secara paralel. Berarti 1/R paralel sama dengan. Nah, karena hambatannya sama, bisa langsung. Jadi ingat, kalau hambatan sama, bisa langsung bisa juga menggunakan ini R1 tambah 1/R2. Bisa juga langsung R paralel sama dengan 10 dibagi 2. Ya, berarti dapat 5. 5 ohm. Nah, didapat 5 ohm. Berarti kita bisa hitung dayanya. Dayanya sama dengan P sama dengan V dikali I.
V itu I dikali R. Akhirnya jadi I kuadrat kali R. Berarti kita tinggal kasih masuk 10 pangkat 2 dikali 5. Sorry. Ampernya ya. Maaf. 0,6 pangkat 2 dikali dengan hambatan 10. Ini dapat 36 kali 10 pangkat minus 2 dikali 10. Hasilnya didapat 3,6 watt. Nah, secara tidak langsung kita bisa dapat jawabannya adalah dia bertahan lama. Oke, saya lanjut. Nah, kita bisa perhatikan tabel berikut. Nah, kira-kira jawabannya yang mana ini? Dirangkai secara berurutan, rangkaian paralel. Pada lampu menyala tak sama terang. Jika satu lampu mati, maka lampu yang lain tidak mati. Pada lampu menyala sama terang. Jika satu lampu mati, maka lampu yang lain tetap menyala. Kemudian lebih besar dari hambatan terbesar rangkaian seri. Terus untuk paralel itu lebih kecil dari hambatan terkecil dari rangkaian paralel. Kemudian yang keempat, hemat penggunaan kabel dan saklar, boros penggunaan kabel dan saklar. Nah, berdasarkan informasi pernyataan yang benar. Nah, kita bisa cek yang tadi. Rangkaian seri berurutan. Rangkaian seri berurutan. Rangkaian paralel sejajar, bercabang. Benar. Berarti satu benar. Berarti ini kecil kemungkinan untuk benar. Yang bagian ini. Nah, kita cek satu benar. Kemudian lebih besar dari hambatan terbesar rangkaian seri. Kemudian hemat penggunaan kabel dan saklar. Nah, tadi kan dibilang untuk rangkaian seri itu dia hemat. Untuk rangkaian paralel dia boros. Berarti 4 benar. Nah, berarti ini benar. Sesuai yang tadi. Nah, sekarang kita cek yang mana yang sudah ada 1 dengan 4. 1, 4 ini ada. Ini tidak ada, berarti salah. Ini 2, 4. Nah, sebentar kita cek. Ini 1, 4 ada. Nah, ini 1, 3 berarti salah. Berarti tinggal 3. Kita cek dulu nomor 2. Pada lampu menyala tak sama terang. Jika satu lampu mati, maka lampu yang lain tidak mati. Nah, ini jawabannya yang keliru. Berarti ini salah. Nomor 2 salah. Ini ada angka 2. Berarti salah. Berarti jawabannya C. Oke. Nah, ini ada lagi gambar rangkaian. Jika rangkaian diberi tegangan, maka tegangannya itu di R2 berapa? Nah, kita harus cari dulu. Ini harusnya dia ada R1 0,5, ada R2 1,5. Karena ini rangkaiannya seri, berarti kita tinggal hitung. R seri sama dengan, tinggal dijumlah aja. Berarti 0,5 ditambah 1,5 ditambah 3. Berarti jawabannya 5. Nah, terus ditanya jika rangkaian diberi tegangan 10 volt. Nah, tegangan pada R2. Berarti tegangan pada R2. VR2. Berarti kita harus cari dulu kuat arusnya. Kuat arusnya yaitu I sama dengan V per R. Atau biasa di dalam buku itu dia tulis E. Jadi bisa. Jadi E per R berarti 10 per hambatan total. Hambatan total 5 berarti 2. Nah, berarti arusnya 2. Berarti kita bisa hitung VR sama dengan I. Nah, karena dia bilang R2 berarti I kali R2.
Berarti arusnya 2. Kemudian R2-nya kita cari. R2 1,5. 2 kali 1,5 dapat 3 volt. Berarti jawabannya 3 volt. Oke. Jadi jawabannya 3 volt. Oke. Untuk hari ini kita sekian dulu anak-anak. Jadi kita akan lanjut ke pertemuan selanjutnya, yaitu mata pelajaran matematika. Oke, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.